ketika pemerintah membatasi impor BBM swasta, ada yang menyebut ini sebagai langkah strategis. Tapi ada juga yang melihatnya sebagai bentuk monopoli terselubung. Siapakah yang diuntungkan? Negara, bisnis, atau rakyat? Podcast apa kali? Kita apakan aja dulu biar jangan apa kali. Saya Ariel. Saya Joshua. Kami berdua adalah mahasiswa dari program studi magister ilmu politik dari UPNKSI Jakarta. Kita akan berdiskusi ya, topiknya negara, pasar, dan di balik dominasi Pertamina tentunya. Kita akan membahas isu-isu akhir-akhir ini di mana ada pembatasan impor BBM ya, yang diterapkan oleh Kementerian SDM. Nah, apa sih Jos sebetulnya isu yang sekarang terjadi nih? Ya, jadi kalau kita lihat itu sekarang perkembangan di media sosial sih ada permasalahan nih Ril. Misalnya permasalahannya itu banyak customer lah aku bilangnya ya, yang mau make BBM dari SPBU swasta seperti Shell, BP, Vivo. Jadi mereka itu mulai seperti menunjukkan rasa ketidakpuasan karena di mana Shell itu sudah tidak memiliki supply lagi, tidak memiliki bahan bakar lagi. Jadi mereka nggak tahu nih apa yang mau dijual itu, dan pelanggannya pun sudah mulai kehabisan BBM Shell itu. Soalnya ini juga menyangkut dari kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kebijakan dari Kementerian SDM yang dimana melalui surat edaran yang dimana aturan ini membatasi naiknya jumlah impor BBM maksimal 10% dibandingkan volume penjualan tahun sebelumnya, terkhusus untuk SPBU swasta. Nah, real ini banyak pro kontra nih, Jos. Kalau kita melihat dari sisi pro-nya, pihak pro mengatakan bahwasannya ini adalah kebijakan yang strategis gitu. Tujuannya untuk menjaga keamanan energi, menjaga pasokan dan harga bahan bakar, serta mengendalikan neraca perdagangan dan devisa. Yang tentunya ini merupakan sebuah langkah untuk menjaga peran negara, dalam hal ini Pertamina, dalam sektor strategis migas. Iya Ril, tapi memang kan dari kebijakan ini ada juga yang memberi pandangan negatif. Jadi katanya itu pandangan negatifnya itu kayak gini, karena kebijakan tadi itu kan menerapkan bahwasanya ketika Shell, BP dan Vivo itu mau mengimpor, mereka mengimpor dari Pertamina nih. Betul. Katanya kan. Jadi itu kan membuat menurunnya pilihan konsumen. Jadi kayak konsumen itu dikooptasikan hanya ke salah satu perusahaan, itu Pertamina kan gitu. Jatuhnya kan di sini ada istilahnya itu kayak monopoli lah. Monopoli dan dominasi yang condong ke arah Pertamina. Jadi ini sinyal negatif lah terhadap investasi dan sektor migas itu. Pertanyaannya, apakah monopoli di Indonesia dengan sistem ekonomi pasar kita itu diperbolehkan atau justru itu jadi hal yang dilarang? Sebelum kita bahas itu, kita akan coba bahas nih, karena ini kan kita sebagai mahasiswa juga harus mengetahui teorinya apa. Iya, kita akan coba menggali lebih dalam mengenai teori peran negara dalam sistem ekonomi pasar gitu, yang dijelaskan oleh Christopher Pearson, seorang ilmuwan politik asal Inggris yang aktif di Universitas Nottingham. Dia menjelaskan bahwasannya ada 5 bentuk hubungan negara dan pasar. Yang pertama ada namanya regulatory state atau negara regulator. Di sini fungsi negara adalah sebagai pembuat aturan, standar, dan juga pengawasan, di mana tujuannya untuk memastikan kepentingan publik terlindungi tanpa negara harus mengelola langsung produksi yang ada di dalamnya. Lanjutnya apa juga? Lanjutnya itu ada, kata Pearson itu ada negara alokatif. Jadi alokatif state itu negara itu berperan untuk mengalokasikan seluruh sumber daya publiknya untuk kepentingan masyarakat. Jadi melalui anggaran pemerintah menentukan berapa banyak pajak yang dikumpulkan dan bagaimana cara mengumpulkannya, lalu dibelanjakan untuk apa gitu. Jadi ya tujuannya itu biar negara bisa menyediakan barang-barang publik, itu istilahnya ya kayak infrastruktur, ada fasilitas kesehatan, pendidikan, dan mungkin juga di sektor keamanan. Mungkin itu Sirin. Nah, selanjutnya ada redistributive state atau negara redistribusi, yang dimana tentunya negara ini tujuannya adalah mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Biasanya negara ini mempunyai pajak yang cukup
tinggi, yang dimana pajak itu nantinya akan dipungut dan direstribusi untuk memastikan semua warganya mendapatkan keadilan dalam kebutuhan dasarnya. Misalnya contohnya ada subsidi BBM, lalu juga ada jaminan sosial, lalu ada program-program perlindungan sosial dan lain sebagainya. Nah, Real, baru selanjutnya itu ada negara intervensionis. Jadi ini menyatakan bahwasanya negara itu mengintervensi lah terhadap pasar itu, mengintervensi pasar, dan negara langsung ikut turun tangan atau campur tangan langsung dalam aktivitas ekonomi yang ada di masyarakatnya. Jadi contohnya itu misalnya ketika ada pasar gagal atau market failure itu, jadi negara di situ berperan untuk membuat atau memperbaiki agar tujuan strategis nasional itu tercapai. Jadi intinya dia bisa menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong kepentingan nasional. Ya, contoh misalnya ya kayak BUMN, dia bisa mengendalikan harga, mengintervensi moneter oleh bank-bank sentral. Oke. Dan selanjutnya ini adalah negara pembangun atau developmental state, yang dimana negara ini fungsinya sebagai penggerak utama ekonomi gitu. Dan kita tahu ada beberapa negara yang sudah menerapkan seperti Jepang, lalu juga Korea, yang dimana negara itu kuat dan mendorong untuk industrialisasi dan inovasi, dan supaya industri-industri itu bisa sustain, bisa bertahan dalam jangka panjang. Tujuannya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan industri ini bisa bersaing di tingkat global. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi negara itu benar-benar negara yang mendukung para pelaku industri di negara tersebut. Iya, jadi dari 5 contoh tadi mungkin kita bisa mengkategorikan kebijakan negara Indonesia terkait pembatasan impor BBM ini masuk ke 2 kategori tadi, ada regulatory state dan interventionist state. Jadi dia itu menyatakan bahwasanya negara kita membuat aturan dan juga negara kita langsung intervensi terhadap apa yang akan terjadi di pasar. Jadi mungkin intervensi-intervensi yang dilakukan pemerintah ini ya bagi beberapa pihak mungkin diuntungkan, cuma ada juga beberapa pihak yang menganggap ini akan menimbulkan dampak yang negatif terhadap pasar yang ada di Indonesia. Nah, iya, banyak sih yang menyinggung bahwasanya intervensi negara itu cenderung dianggapnya negatif gitu. Tapi kalau misalnya gue coba melihat ya, dari sisi positifnya ya, dari segi pemerintah yang menerapkan kebijakannya. Kalau misalnya kita lihat di undang-undang kita di pasal 33 dijelaskan jelas bahwasanya cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hanya orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Nah, makanya kalau gue berpandangan bahwasannya intervensi negara dalam kasus Pertamina dan pembatasan impor BBM itu dilakukan untuk melindungi sektor strategis, yaitu sektor energi gitu. Nah, tanpa kontrol negara bisa saja harga BBM sepenuhnya ditentukan oleh pasar global, yang dimana kita tahu pasar global itu sangat fluktuatif, bisa naik bisa turun gitu, dan ya dengan akibat itu masyarakat sipil bisa terdampak terus. Iya benar ya, tapi memang masalahnya itu di sini ketika negara itu memiliki posisi yang terlalu dominan, jadi efisiensi pasar itu bisa terganggu ya. Dimana ya pihak swasta di sini yang kita lihat yang banyak memprotes, dan juga para customernya juga memprotes kan, bahwasanya gimana nih, masa kami harus ngimpornya itu dari BUMN Indonesia, padahal kan istilahnya mereka ingin berinvestasi di sini. Jadi jatuhnya itu ketika calon-calon investor itu melihat adanya kebijakan-kebijakan seperti ini kan menjadi suatu permasalahan nih. Investor itu jadi enggan berinvestasi di negara kita, dan akhirnya malah jatuhnya ini hanya bergantung terhadap BUMN kita, yang dimana di sini Pertamina yang kita sama-sama tahu permasalahannya seperti apa, dan pasti sampai detik ini ya menurutku ya ini belum optimal yang dilakukan Pertamina. Betul sekali. Nah, mungkin kita akan diskusi lebih lanjut ya. Jadi negara kita itu benar-benar meregulasi untuk melindungi, atau yang tadi dikatakan oleh Joshua gitu, belum optimal, ada masalah di mana-mana gitu. Nah, mungkin kita akan coba lebih membahas lebih mendalam terkait yang pertama, hal dasar dulu negara kita itu
bentuk sosial ekonomi pasarnya tuh seperti apa, apakah sosialis, liberalis, atau neoliberal. Nah ini yang perlu kita tahu supaya kita tahu pembangunan kita tuh ke depannya tujuannya kemana. Mungkin itu ya Jus ya? Iya sebenarnya itu Kita sih bahas yang di- jadi pertanyaan, karena biar jelas arah ekonomi atau arah pasar di Indonesia ini seperti apa. Oke, kita coba bahas di segmen selanjutnya. Pokoknya pantauin terus kita di segmen selanjutnya kita akan membahas tentang sistem ekonomi pasar negara Indonesia in case kasusnya Pertamina. Ya, terima kasih. Halo. Halo. Balik lagi di Apa Kali Podcast. Kita apakan aja dulu biar jangan apa kali. Hari ini kita lanjut ke segmen 2, yaitu kita akan coba bahas negara dan pasar sebagai institusi ekonomi nih, George. Gitu. Iya. Langsung aja kali ya? Ya langsung aja. Nah, langsung aja mungkin gue coba untuk mengaitkan ini dengan pandangan dari seorang peneliti karya Burton Clark gitu, yaitu seorang sosiolog, profesor juga dari University of California Los Angeles di Amerika Serikat yang membahas tentang sosiologi pendidikan dan teori institusional dalam sistem pendidikan dan juga ekonomi. Gitu. Kayaknya kita bawa data lengkap nih Ril ya. Iya, jadi biar kita- langsung valid nih ya. Podcast ini memang kita sengaja pakai laptop gitu supaya kita Iya. bisa lihat datanya gitu, Iya, betul, data-data betul. yang ada gitu. Nah, dia menganggap Burton Clark itu menganggap bahwasanya negara dan pasar itu bukan musuh Jos, tapi dua institusi ekonomi yang saling melengkapi satu sama lain. Iya betul sih memang pandangan dari si Burton Clark ini. Namun ya sering sekali kadang yang terjadi tuh negara itu merasa kayak lebih powerful, jadi lebih tahu lah dibanding pasar. Padahal kan pasar itu punya mekanisme efisiensinya sendiri gitu. Iya, Jadi bener. mana di sini pasar itu kan punya prinsip ekonomi yang dipegang, itu harga mengikuti permintaan dan penawaran dari masyarakat. Ya memang kalau misalnya kita bicara dari logiknya aja sudah beda jelas gitu, logik pasar dan juga logik negara gitu. Kalau pasar kan lebih menekankan kepada profit, untung gitu. Kalau negara itu ya dia tuh fokusnya adalah Sebagai fasilitator gitu Oh ya. iya, fasilitator gitu, memberikan yang namanya itu justice atau keadilan gitu, redistribusi aset masyarakatnya itu sejahtera lah di dalamnya Iya. gitu. Makanya kalau dalam konteks BBM hari ini, pasar mungkin ingin harga mengikuti pasar global gitu, naik turun. Tapi kan negara harus bisa menahan itu semua juga supaya masyarakat kecil tuh nggak berdampak. Itu kan tanggung jawab sosial juga. Ya dari situ sih benar, tapi kalau semuanya dikontrol negara, ya pasar itu kan namanya pasar, kita perlu ada namanya kompetisi. Jadi kompetisi itu Iya. mati dong kalau dari kontrol negara seperti itu. Contohnya misalnya nih pemain pengusaha swasta SPBU itu Shell, akhirnya kan mundur, bingung mereka seperti apa kalau impor kami dibatasi. Lalu dengan adanya kebijakan ini contoh bahwasanya pasar itu sudah mulai dikekang, tidak diberikan ruang oleh negara untuk melakukan inovasi dan kompetisi yang ada itu. Karena itu loh. Ya betul. Jadi memang kalau dilihat ya, negara memang memainkan peran di sini ya, peran negara gitu dalam mengelola. Karena kan sudah seperti yang sudah di-mention juga kan di segmen sebelumnya, bahwasannya ya negara dalam sistem ekonomi kita itu di pasal 33 itu dijelaskan bahwasanya dalam sektor strategis seperti saat ini yang kita bahas, nih, negara itu harus turun tangan untuk sebesar-besarnya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kita. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah kita perlu melihat terlebih dahulu peran negara itu sampai di batas mana, sejauh mana, sehingga negara itu tidak terlalu mengacaukan lah, dan tanda kutip merusak kompetisi yang ada di pasar itu juga gitu. Ya mungkin gini sih Ren, aku ngelihatnya bahwasanya kalau memang terus menerus ini negara mengintervensi dan intervensinya nih tidak diberikan aturan yang tepat, tidak transparan, dan hanya tujuan kebijakannya hanya untuk menguntungkan salah satu dari BUMN tersebut, itu namanya bukan perlindungan terhadap masyarakat real, itu jatuhnya apa istilahnya, state capture. Jadi state capture itu ya kondisi di mana kelompok-kelompok yang memegang kepentingan atau mempunyai hak untuk membuat suatu kebijakan hanya membuat kebijakan yang menguntungkan Pihaknya saja. pihak tertentu. Jatuhnya ya itu monopoli bro, itu nggak bisa itu kayak gitu.
Ya betul. Nah, kayaknya kalau kita ngebahas lebih lanjut nih, ya kayak tadi kita bahas di segmen awal, kita perlu tahu dulu nih, kita tarik lagi sebetulnya negara kita itu sistem ekonomi pasar itu sistem ekonomi pasar seperti apa gitu, supaya antara kebijakan satu dan kebijakan lainnya tuh tidak tumpang tindih dan kita Ya. punya garis lurus loh. Kita tuh sikap negara kita tuh berpihak ke siapa kayak gitu. Nah, mungkin coba Ya jadi gini, Rin. Mungkin aku ngutip juga lah ya dari seorang ilmuwan politik juga. Dia ini bernama David J. Bailey. Dia ini pengajar juga, dosen juga di Universitas of University of Birmingham dari Inggris. Dia itu dikenal oleh kajiannya di bidang ekonomi politik dan hubungan antara negara dan pasar. Jadi Bailey ini mengatakan dia membagi ada 3 sistem ekonomi atau sistem hubungan antara negara dan pasar. Jadi yang pertama itu ada libertarian. Libertarian ini Bailey menjelaskan bahwasanya pasar itu harus betul-betul bebas. Tidak ada intervensi dari negara sama sekali. Kalaupun ada, peran negara itu minim. Kalau dari libertarian ini. Jadi Bailey itu bilang peran negara itu hanya untuk menjaga keamanan, penegakan hukum dan menjaga hak-hak milik pribadi. Jadi dari libertarian ini regulasi privatisasi penuh dan penghapusan subsidi dan pajak itu notabene rendah. Oke, mungkin nambahin juga ya, ada juga dari Bailey itu ada sebuah hubungan namanya itu neoliberal gitu. Jadi kalau tadi dalam sistem libertarian itu negara itu minim, kalau di neoliberal itu negara itu tetap ada gitu. Tapi pasar itu juga tetap dianggap sebagai sebuah mekanisme yang paling efisien gitu. Negara tidak sepenuhnya absen seperti yang di libertarian. Negara itu berperan sebagai pengaruh atau pengatur atau regulator dan juga penjamin dari stabilitas pasar itu sendiri kayak gitu. Nah, contohnya kebijakannya kayak privatisasi BUMN gitu. Jadi di sini pasar utama, tapi negara itu tetap mendukung sebagai regulator dan juga fasilitator gitu. Kalau dalam istilah sekarang neoliberal itu bisa dikatakan adalah negara itu mengcopy atau mengambil dari mekanisme pasar itu untuk diaplikasikan ke sistem bernegara gitu sih. Jadi kalau yang terakhir itu Bailey ini mengatakan yang terakhir tuh sistem atau hubungan antar negara dan pasar itu sosialis. Seperti namanya, ini memang mengutip dari Karl Marx juga. Jadi dia ini mengatakan negara itu mengendalikan penuh pasar. Jadi dia ini mengendalikan dan mempunyai alat-alat produksi yang utama karena pasar cenderung menciptakan ketimpangan nih menurut para sosialis. Jadi di sosialis ini negara ini berperan besar dalam mengatur ekonomi. Dia menentukan produksi, distribusi, bahkan sampai konsumsi oleh masyarakat demi keadilan sosial tersebut. Jadi di sini pasar menciptakan kesenjangan. Jadi negara dianggap harus menjamin kesejahteraan masyarakat secara bersama-sama. Jadi dia itu intinya negara menguasai ekonomi demi kesejahteraan rakyat lah. Sosialis ini. Oke, kalau bisa disimpulkan tadi ada tiga bentuk libertarian di mana negara itu minim dan pasar itu kuat. Jadi disitulah prinsip invisible hand atau logika pasar itu berjalan. Lalu ada neoliberal di mana negara itu hadir untuk mengatur sebagai regulator dan juga mengawasi pasar gitu supaya tetap efisien. Dan yang terakhir yang tadi lo bilang itu ada sosialis gitu, bahwasanya negara justru hadir sebagai pengendali pasar, tujuannya untuk menciptakan keadilan sosial mestinya. Iya, jadi kalau memang dilihat dari situ sebenarnya kan kita jadi bertanya lagi nih. Karena apa yang diterapkan di Indonesia ini terkadang ini itu dia jadi bingung kan. Jadi sebenarnya negara itu kan ngasih alasan nih, mereka dengan adanya pasal 33 tadi, negara kan mengatakan negara mau ngasih sektor energi dengan alasan pemerataan sosial. Namun dengan adanya keinginan Indonesia mempunyai investor, tentu kan hal-hal seperti ini kan menjadi problem bagi negara kita. Itu gimana nih sebenarnya menurut? Ya betul, jadi ya kita harus melihat lagi bahwasannya dalam hal ini negara ini berperan karena energi itu bukan cuma komoditas belaka gitu yang bisa dikuasai oleh banyak orang. Energi itu
bisa menghidupi hajat orang banyak gitu. Makanya negara itu nggak bisa tuh ngambil keputusan untuk energi itu dilepas semuanya ke pasar, sektor energi dilepas semua ke pasar, karena bisa jadi keputusan itu bisa berdampak kepada seluruh sektor kehidupan bernegara, termasuk rakyat kecil. Gimana kalau kita melihat pasar yang sangat fluktuatif seperti itu, ya tentunya harus ada perlindungan bagi negara sih, Jos, kalau gue melihatnya. Iya benar ya, tapi tidak semuanya rasanya harus dikuasai oleh Iya, negara. betul. Jadi kan kalau negara terlalu kuat, jadi intervensi itu sering dilakukan dan kebijakannya itu ekstrim, berpihak terhadap salah satu perusahaan atau menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Ini kan sudah state capture tadi yang seperti yang kujelaskan. State capture sudah terjadi di sini, di mana kebijakan itu dibuat untuk melindungi kepentingan politik, kepentingan orang-orang tertentu, bukan untuk melindungi kepentingan rakyat. Jadi kan dari hal ini kita bisa melihat bahwasannya ada hal yang harus diperbaiki, yaitu dari mekanisme dari badan usaha milik negara itu sendiri gitu. Yang mana kita tahu kan sampai saat ini kayak ada kita mengakui bahwa BUMN itu sebagai sapi perah, alat untuk kontestasi politik seperti itu juga. Jadi ya kita harus ada perbaikan dari sisi itunya dulu, itu perbaikan dari mekanisme di BUMN itu sendiri gitu. Yang mana juga kita kan tahu beberapa ini ada juga isu korupsi di BUMN dan lain sebagainya gitu. Makanya kita harus melihat ini adalah bentuk proteksi negara sih sebetulnya, bentuk proteksi negara untuk rakyat kecil. Tapi kan dalam aplikasinya itu ada oknum-oknum yang bermain di sana. Nah, oknum-oknum itu seharusnya just yang kita tindak, kayak gitu sih kalau gue melihatnya. Iya, dari sampai detik ini mungkin ya aku nggak bisa jawab salah satu dari situ ya, karena memang kebijakan ini baru juga kalau di bidang minyak dan gas ya, migas lah. Jadi ya intinya kebijakan-kebijakan yang seperti ini tentunya akan terus berkembang, dan harapannya kan tadi seperti Ariel bilang, harus Indonesia pun harus berbenah dalam hal menciptakan kebijakan yang berdampak seperti ini, karena ini berdampak langsung ke masyarakat. Jadi untuk mengetahui ini arahnya kemana, ya mungkin bisa jadi dua-duanya kan, Ril. Bisa jadi dua-duanya. Tapi ya tergantung lagi siapa yang sebenarnya diuntungkan dari kebijakan ini. Siapa? Kalau kita mencari tahu siapa yang diuntungkan, nanti kita lihat juga siapa yang pakai rompi oranye. Nah itu dia, Ril. Jadi kita ketika kita udah melihat itu, kita tahu nih ternyata ada pihak-pihak yang bermain kan tentunya. Nah selanjutnya kalau misalnya kita melihat Indonesia nih Jos, Indonesia kan kita selalu kalau dari kecil dikasih tahu bahwa sistem negara kita tuh sistem ekonomi campuran, ekonomi Pancasila gitu. Pasar berjalan tapi dengan nilai-nilai Pancasila gitu. Dimana energi itu dianggap sebagai sektor vital, makanya dikuasai oleh negara. Ya, tapi balik lagi nih, masalahnya praktik di Indonesia ini masih bingung kan. Jadi kalau dibilang dia jadi state kapitalis, di pasarnya itu ada, tapi arah dan keuntungan besarnya itu justru dikendalikan negara melalui si BUMN tadi, dimana ada kasusnya di sini adalah Pertamina, bro. Iya, makanya kalau di sini kita harus tahu nih, negara itu berarti harus sudah punya formulasi untuk menyeimbangkan dua hal itu, Jos, gitu. Bahwasannya ya efisiensi tetap harus ada, karena kan menuntut di era globalisasi sekarang. Tapi juga kita nggak boleh melupakan bahwasannya keadilan sosial itu cila kelima kita, Jo. Jadi tetap aja bahwasannya kita nggak bisa melepaskan satu sama lain. Kita nggak boleh melepaskan semuanya ke pasar gitu. Pun kita juga dalam hal ini ya nggak boleh semuanya juga harus dikuasai negara. Iya, sebenarnya dengan adanya banyak kasus-kasus yang muncul mengenai BUMN ini kan, bahkan warga itu sudah mengatakan BUMN ini ya gitu dibilang namanya badan usaha milik negara, namun jatuhnya bukan menambah pundi-pundi ke negara, justru malah ada yang merugikan gitu. Jadi itu yang menjadi pertanyaan besar gitu sebenarnya. Jadi BUMN ini dipakai sebagai apa? Alat usaha negara atau ya cuma untuk tempat berbagi-bagi kue politik yang ada kopi sari? Iya, itu kan sesimpel itu Arnold belum kan ngerti kan. Jadi gimana sih sebenarnya buat terlebih di Pertamina ini, Ril? Karena kita bahas dari soal Pertamina. Gimana sih biar Pertamina ini betul-betul melayani itu atau memberikan pelayanan terhadap rakyat, bukan
hanya sebagai alat kekuasaan. Iya betul, ya memang di sini harus ada mungkin reformasi BUMN mungkin kalau kita lebih sebenarnya kita harus reformasi BUMN dan ya baik lagi sih kalau gue sih lebih berpikir bahwasannya kita harus bisa menerjemahkan sistem ekonomi campuran atau sistem ekonomi Pancasila itu ke dalam kondisi yang sistem ekonomi yang tiga tadi dulu itu entah itu libertarian neoliberal atau sosialis itu tuh porsinya berapa kalau misalnya kita campuran sama udah dicampur maksudnya yang sosialisnya berapa persen yang liberalnya berapa persen nah itu kita harus ada tuh rumusan itunya karena kalau kita nggak ada itunya ya udah kadang tuh kita bisa tabrakan yang satu nuntut efisiensi tapi yang satu lagi nuntut untuk adanya pemerataan keadilan sosial itu juga. Iya, itu sih Ren. Maksudnya dalam konteks yang kita bahas ini kan memang ini beragam lah pasti. Banget. Tapi yang pasti yang Ariel katakan bahwasanya Pertamina itu penting untuk menjaga kedaulatan energi nasional, melindungi rakyat dari adanya harga-harga fluktuasi itu dan bahkan menjamin pasokan untuk subsidi. Tapi kita nggak bisa tutup mata loh Riel. Iya. Dengan adanya kebijakan ini kan potensinya kalau berpikir skeptis kita nih kan, ini bisa terjadi monopoli, inefisiensi, bahkan korupsi. Dan kita sama tahu kasus Pertamina akhir-akhir ini sungguh sangat tidak menyenangkan tentunya kan, adanya komisar luar biasa lah. Jadi gimana sih sebenarnya dengan adanya kebijakan ini kontrol negara itu kan bisa disalahgunakan. Iya betul, itu tetap sih ya banyak lah resiko-resiko seperti yang kita tahu ada korupsi lah, kasus Patraniaga dan lain sebagainya. Ini sebenarnya dilema juga sih, dilema. Ya di satu sisi pemerintah kalau misalnya mau pikir semuanya dilepaskan ke pasar, sektor-sektor strategis ya seperti migas tentunya dilepaskan ke pasar, ya tentunya itu akan kembali lagi berdampak kepada hajat hidup orang banyak dan di konstitusi kita dijelaskan bahwasanya ya itu harus diatur oleh negara. Nah porsinya ini berapa persen negara mengatur, tapi lebih dari itu jelas negara itu sebenarnya sudah punya bahasanya tuh sudah punya political will yang baik gitu. Negara tuh mengatur supaya digunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya, bahkan ada diksi sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Namun gini deh, sebelum sampai situ, aku nggak terima kalau cerita political will itu pasti ada, karena yang membuat kebijakan pasti ingin ini arahnya baik. Namun terkadang praktiknya dan ya kalau bisa dilihat kan skeptisnya kita ini sebagai pemerhati politik lah mungkin pengamat politik atau pemangat kebijakan yang ada ya karena melihat nih bahwasanya loh ini dengan adanya ini bisa ke sini loh. Ini bisa bisa diprinter ke sini loh. Dan ini bisa jadi dibuat hanya untuk kepentingan si ini loh. Nah, ini kan jadi ya sebenarnya gimana sih sebenarnya demi apa gitu loh. Tapi menciptakan ketergantungan baru nggak sih dengan adanya kebijakan ini. Jadi bergantung sama udah kalau kalian mau mau impor ya silakan ke Pertamina impornya. Iya betul. Nah itu lagi Jos, balik lagi yang tadi selalu dikatakan bahwasanya ini dilema gitu, dilema negara untuk menciptakan keadilan, tetapi kan di satu sisi kalau di sini dari sistem gue sih menyalahkan di sini yang bermasalah di sini ada mekanisme ke bawahnya, oknum-oknum yang bermain, praktik-praktik korupsinya, lalu juga ya segala macam kita tahu kasus Patraniaga, lalu juga pengelolaan dari badan usaha itu yang tidak yang dilakukan justru sebagai tempat bagi-bagi kursi aja, tidak dilakukan oleh para profesional. Bener nggak? Ada fakta-fakta yang buatnya komisaris itu ya memang kue politik, nah itu makanya yang jadi pertanyaan kan. Tapi ya dari diskusi kita ini mungkin kita agak lebih mengkerucut ya. Jelas tadi memang bahwa relasi negara dan pasar ini sungguh dinamis dan banyak memang pro dan kontra. Jadi kontradiktif lah. Jadi memang kadang negara itu jadi pelindung, kadang bukan negara ya, tapi oknum di negara itu bisa menjadi pemain atau dalang utama. Iya, yang justru kita sebagai rakyat itu ya kita nggak tahu apa-apa ya. Mereka ada bermain di. Gak semua rakyat sih bro, cuma ya mayoritas rakyat itu tidak mengerti. Bro. Ada transaksi bawah meja di bawah itu. Nah itulah di sini makanya gue mencoba meng-highlight di sini bahwasannya dari sistem kita itu memang harus ada reformasi. Makanya kalau bisa ada reformasi BUMN, ada aturan khusus dari BUMN itu bahwasannya memang BUMN itu harus diisi oleh para profesional, teknokrat yang memang ahli di bidangnya itu. Nah, lalu dari hal ini kita
belajar sih sebenarnya, benar-benar belajar bahwasannya kita harus lebih menerjemahkan sih atau bahasanya lebih menerjemahkan apa itu sistem ekonomi Pancasila di negara kita gitu, sehingga ya itu kebijakan satu dan kebijakan lainnya itu nggak tumpang tindih, dan negara itu punya satu orkestra di mana kita tahu loh pembangunan kita ke kanan ya, lurus kanan kiri enggak ya. Iya benar. Makanya sebenarnya negara sistem ekonomi Pancasila tadi sebenarnya betul-betul harus diimplementasikan sesuai dari Pancasila itu sendiri loh gitu ya. Tapi ya balik lagi sih sebenarnya. Aku berharapnya setiap kebijakan yang diterapkan baik dalam hal sosial, dalam politik dan lain sebagainya. Terlebih yang kita bahas ini adalah pemerintah itu harus betul-betul bisa menyeimbangkan antara pasar dan kepentingan publik. Jadi ya istilahnya pasar itu kan tetap betul namanya ruang dan inovasi serta kompetisi yang adil, yang sehat. Tapi dengan adanya itu pun jangan sampai mengorbankan kepentingan publik atau masyarakat kecil. Itu sih. Iya, jadi memang ya saat ini sistem ekonomi tanda kutip campuran kita harus bisa bahasanya bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman ya, dimana perkembangan zaman ini menuntut adanya efisiensi, lalu juga jangan menyeimbangkan efisiensi, keadilan sosial juga, dimana negara kita juga menganut itu. Tapi yang juga penting saat ini adalah bagaimana pelestarian lingkungan sih gitu, supaya benar-benar industri yang kita jalankan saat ini ya tidak hanya bisa dinikmati sama kita, tapi juga generasi-generasi mendatang gitu sih. Tadi benar sih, memang negara dan pasar ini sebenarnya bukan musuh, tapi ini ketika negara itu terlalu mendominasi penuh tanpa adanya kontrol dari publik, ini pasti pasar itu akan kehilangan istilahnya sifat alamiahnya. Jadi kita pun sebagai masyarakat harapannya harus bisa terus memperhatikan, melihat dan memberikan kontrol terhadap pemerintah kita. Jadi agar kita bisa saling membangun, saling memberikan masukan dan menciptakan suatu negara yang benar-benar ya sesuai dengan harapan pendiri bangsa tentunya kan. Iya, harapan pendiri bangsa di mana ya? Jangan sampai timbul krisis kepercayaan terhadap pemerintah nih. Iya, betul, jangan sampai lah itu, apalagi krisis kepercayaan pemerintah, krisis kepercayaan terhadap Pertamina badan usaha, di mana kan kita tahu faktanya sekarang juga. Iya benar. Yang kasus mega korupsi yang luar biasa. Ya itu real. Jadi makanya ini bukan soal siapa yang berkuasa lagi, tapi ya soal negara dan pasar, hubungannya itu yang betul-betul bisa saling membalanskan bagaimana keduanya bisa bekerja sama untuk rakyat. Ya, pokoknya negara dan pasar tuh bukan musuh ya. Bukan musuh. Yang musuh itu yang nanti pakai baju oranye di itu musuh kita bersama tuh. Itu musuh kita bersama. Ya udah, oke deh, kayaknya kalau kita terusin makin panjang. Iya, makin panjang nih. Jadi mungkin itu banyak kesimpulan kali ya. Kesimpulan ini kan ada tadi kita bahas kasusnya negara pasar dan juga pembatasan impor ya, BBM dan subsidi dari swasta. Kita melihat dari berbagai macam perspektif. Kalau dari pemerintah melihatnya sisi pro-nya adalah ini adalah sebuah bentuk perlindungan kedaulatan sih. Tapi kalau dari sisi kontranya itu adalah negara terlalu ikut campur lah di pasar, di mana pasar itu punya logikanya sendiri. Ada tambahnya sih? Ya mungkin sedikit menambahkan. Ntar kita akan nampilin data-datanya. Ada tadi siaran pers dari beberapa, bahkan dari Kementerian itu pun ESDM juga ada mengeluarkan siaran pers, dan juga dari KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga memberikan tanggapan terhadap kebijakan ini. Ya tentunya dengan yang sama-sama tadi kita diskusikan bisa membuat istilahnya pandangan masyarakat luas itu bisa terbuka dengan adanya diskusi kita ini. Ya, harapannya itu sih, Rin. Iya, dan kita jadi lebih bisa memahami dan belajar lagi lebih mendalam ya terkait dengan berbagai macam bentuk hubungan negara pasar. Iya. Intinya itu aja, kita tetap cinta Indonesia. Kami mohon pamit, salam bela negara. Salam bela negara. Oke, podcast apa kali? Kita apakan aja dulu biar jangan apa kali.